Memang sebetulnya kalau kita lihat bahasanya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata innama itu menunjukkan sesungguhnya hanyalah gitu. Untuk membenahi, menyempurnakan akhlak manusia lah aku diutus. Jadi itu bukan prasyarat, tetapi itu misi utamanya Nabi Muhammad. Misi utamanya adalah mengubah akhlak yang efeknya akhlak itu akan membawa manfaat dan rahmatan lil alamin. Karena akhlak itu tadi saya sudah sebutkan, ada akhlak di dalam keluarga, mulai dari akhlak pribadi pada diri sendiri, akhlak berkeluarga, akhlak bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan keumatan. Itu ada pelajaran akhlaknya semua yang memang hari ini tidak kita elaborasi, hanya menyebut secara umum bahwa Nabi diutus untuk mengubah akhlak. Nah, akhlak itu dimulai dari ya kejujuran, keadilan, itu pasti interaksi semua. Kejujuran, keadilan, kerja keras, kedermawanan, ya, keikhlasan, kesabaran, itu semua adalah interaksi dengan pihak lain. Yang itu kalau dibahas lebih lanjut pasti konteksnya lantas keumatan. Dan ketika bicara keumatan ya variabel yang harus kita bicarakan sangat banyak gitu. Dalam kesempatan terbatas begini kita mencoba mempetak, ya ini ada di gitu, belum sampai ke sana. Tetapi kalau dilanjutkan pasti iya rahmatan lil alamin. Ujung-ujungnya adalah rahmat buat semua alam. Tapi itu dimulainya dari pribadi-pribadi. Ada ayat yang menarik terkait kaitannya dengan pribadi dan umat itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu menggunakan kata kaum sama anfus. Allah tidak akan mengubah. Sesungguhnya Allah innallaha la yughayyiru biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum kolektif hatta sampai juga bi anfusihim, sampai kita melakukan perubahan pada anfus itu jamak, nafs orang per orang ini dirubah secara individu, maka akan terjadi perubahan secara kolektif. Ya, jadi memang Islam memiliki kepedulian sangat detail. Orang per orang ini harus digarap, nanti secara kolektif itu baru akan menghasilkan perubahan. Gitu. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya hanya mencoba mengumpulkan secara jelas tentang akhlak dan negara khilafah. Karena sekarang orang ribut karena orang Islam mau membangun negara khilafah. Kalau saya sih berpikirnya, saya nggak mau ribut soal membangun negara khilafah. Yang mesti kita bangun menurut saya adalah akhlakul karimah. Sebab nggak mungkin kita mau bikin negara khilafah kalau orangnya itu enggak berakhlak gitu. Nah, kalau kita membangun akhlakul karimah, kita lalu berpikir Islami dan juga berperilaku Islami, dengan sendirinya nanti yang namanya negara khilafah itu akan menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi terbalik menurut saya cara kerjanya. Saya ingin pendapat dari masukan dari Pak Mustafa. Terima kasih. Buku tentang itu judulnya Perlukah Negara Islam. Judulnya Perlukah Negara Islam. Saya tulis ketika saya di Mesir saat merasakan pergolakan di Timur Tengah, ya di berbagai negara, waktu itu di Tunisia, di Irak, di Libya, termasuk di Mesir sendiri gitu. Sehingga saya terdorong untuk menulis karena galau itu tadi. Perlukah sebetulnya kita mendirikan negara Islam itu? Nah, saya telusuri Nabi tak pernah mendirikan negara Islam, negara agama itu tak pernah. Yang didirikan adalah negara bangsa. Dan itu dituangkan dalam Piagam Madinah. Ada 42 pasal di situ. Salah satunya bercerita tentang bahwa umat orang-orang beriman dan orang Yahudi dan orang disebutkan beberapa komponen bangsa
yang ada di kota Madinah, ini adalah satu umat, gitu. Mereka tetap dengan tradisinya, dengan agamanya, itu dilindungi, kecuali mereka melakukan kecurangan, maka itu keluar ini. Jadi berbeda dengan Vatikan. Vatikan itu negara agama. Pemimpinnya paus, umatnya atau warga negaranya harus Katolik Roma. Bahkan Protestan saja nggak boleh, apalagi yang beragama selain itu, gitu ya. Nah itu baru negara agama. Tapi yang di Madinah yang dicontohkan oleh Rasulullah itu bukan negara agama. Jadi saya cenderung memang berpikir negara Islami daripada negara Islam, gitu. Islami itu lebih kepada perilakunya, yang rahmatan lil alamin, gitu ujung-ujungnya. Karena memang agama ini sebetulnya bukan masalah bendera atau identitas. Bahwa identitas itu penting, iya, tetapi tidak di situ poin substansialnya atau esensinya, melainkan pada perilakunya. Makanya Nabi, tadi benar disampaikan oleh penanya sebelumnya, bukan untuk mengislamkan, tapi mengubah akhlak, kan gitu, mengubah perilaku, menyempurnakan perilaku. Saya kira saya sependapat, kalau itu kemudian sistem ini diubah, bubrah ini, bubrah, nggak mungkin mendirikan negara. Bumi ini sudah dikapling semua. Kalau mau mendirikan itu berarti harus melakukan merebut wilayah. Negara pasti ada wilayah, ada pemimpin dan rakyat dan seterusnya. Maka kalau mau mendirikan sesuatu yang baru pasti merebut yang sudah ada, dan itu akan terjadi chaos dan revolusi dan segala macam yang risikonya menjadi sangat besar. Sangat besar. Saya ketika menulis buku itu, yang pertama kali saya terima komentarnya dari kawan-kawan HTI waktu itu. Langsung di email saya ada ininya, kawan-kawan HTI diberi komentar, dikirimi bukunya tentang khilafah itu. Saya pelajari, memang itu sistem yang berbeda. Ada bendera, ada nasibnya atau lagu kebangsaan, ada yang itu sama sekali berbeda. Sehingga kalau itu diterapkan, ya itu sama dengan mengubah ini. Apakah kita siap dengan perubahan itu, tambah damai atau tambah bermasalah, kan gitu. Jadi kita bukan soal membela siapa dan siapa, tapi secara logis ayo kita kalkulasi. Kalau sampai dirubah, maka gitu. Jadi saya lebih cenderung kepada Islami tadi daripada yang berlabel Islam. Begitu Pak. Kan juga sudah capek, saya juga sudah hampir habis. Ya sedikit yang kita bahasin, mudah-mudahan Allah berikan berkah ya. Amin.